Oke, halo adik-adik, selamat datang di channel Kak Iwan. Eh, Salam pembuka dari kakak ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk adik-adik yang dimanapun berada. Oke, kita hari ini akan belajar tentang arus AC atau arus bolak-balik atau biasanya juga disebut dalam fisika itu rangkaian RLC. Oke, tanpa berlama-lama kita gambarkan rangkaiannya. Rangkaian RLC, resistor, induktor, dan kapasitor. Oke, ini adalah resistor, induktor, dan kapasitor. Oke, nah ini ibaratnya kabel yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Nah, seperti ini. Ini adalah R, ini adalah L, dan ini adalah C, kapasitor. Oke, R ini bisa berupa lampu atau apa ya. Nah, oke, rangkaian RLC ini apa sih sebenarnya gitu kan? Masih abstrak. Nah, jadi rangkaian RLC ini contohnya seperti listrik yang masuk ke rumah kita. Nah, jadi itu kenapa bisa dari PLN itu kan sangat jauh. Nah, itu menggunakan prinsip dari RLC. Oke, nanti untuk selanjutnya akan jelaskan misalnya ke penerapan ya. Nah, sekarang kita ke teori dan persamaan-persamaannya dulu atau rumus-rumusnya. Nah, nanti untuk persamaannya di sini di tegangannya V. V sama dengan Vm, ada yang menulis Vm, ada yang menulis Vmax sin omega T. Dan I untuk nilai arusnya I sama dengan I maksimum sin omega T. Nah, ini adalah Vmax sin omega T. Nah, W ini apa? W adalah frekuensi sudut atau biasanya kecepatan sudut. Satuannya radian per second. T adalah time, waktu. Oke, dan ini sama. Oke, ini I juga arus. Nah, nanti masih ingat untuk mencari nilai W ada dua. Nilai W-nya W sama dengan 2πf. Ini mau dimanapun pasti persamaan seperti ini. Mau di gerak melingkar pun. Dan W sama dengan 2pi per periode T besar. T besar tuh ada juga lambang temperatur ya. T kecil itu biasanya pasti itu adalah waktu. Nah, oke, kita lanjut. Selanjutnya sudah ketemu ya. Nah, ini Vmax nanti biasanya nanti ada persamaan misalnya V sama dengan 120 sin 60 T. Nah, berarti V maksimum atau Vm-nya itu adalah 120, terus nanti 60 adalah nilai W-nya. Oke, nanti kita bertahap ya. Sekarang kakak lanjut ke biasanya nanti tuh bakal mencari impedansi. Apa sih impedansinya? Impedansi itu adalah gabungan dari ketiga ini. Nah, ini kan hambatan nih, R-nya hambatan. Nanti satuannya adalah ohm. L ini masih apa namanya belum menjadi hambatan. Jadi nanti harus dicari nilai XL-nya, reaktansi induktif, dan nilai XC-nya. Nah, R ini tetap oke. Nah, karena ini sudah satuannya ohm, ini kalau L ini satuannya masih L ini masih Henry dan ini masih Farad. F bukan Faraday. Farad ya. Ya, Farad itu oke, ini kakak lupa. Oke. Nah, oke kita lanjut. Berarti kita harus mencari
nilai XL-nya. XL itu cara mencarinya. XL sama dengan W dikali L atau omega dikali dengan L. Oke, ini persamaannya. Terus mencari nilai XC. XC sama dengan seper omega dikali C. Nah, seperti itu. Oke. Terus nanti kalau sudah ketemu XL dan XC-nya, itu baru kita masukkan ke persamaan Z. Apakah Z itu? Z itu adalah gabungan dari ketiga ini. Jadilah Z atau nama kerennya impedansi. Impedansi. Nah, Z kita masukin ke rumusnya atau persamaannya. R kuadrat ditambah XL min XC di kuadrat. Nah, nanti kalau sudah ketemu, baru nanti biasanya itu mencari nilai I-nya atau arus. Nilai I. Nanti biasa mencari nilai ini, I-nya ini. I sama dengan V per Z. Jadi ini I maksimum, tapi biasanya di soal jarang ditulis apa namanya. I-nya ini I maksimum. Nah, jadi nanti ada I maksimum dan I efektif. Oke, kita bertahap. Nah, nanti kalau sudah ketemu I max-nya, nanti per Z. Nah, sedangkan untuk mencari I efektifnya, nanti I efektif adalah IM dibagi dengan akar 2. Bukan dibagi dengan Z tapi akar 2. Ini persamaannya. Jadi harus mencari I maksimumnya dulu. Nah, terus jika ingin mencari nilai V eh, V efektifnya, V efektif itu nanti V efektif sama dengan V maksimum per akar 2. Oke. Nah, nanti seperti itu ya. Terus kita lanjutkan. Ini baru baru kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, eh setelah eh ini harus berarti kakak gambarkan lagi ya, biar ini kakak gambarkan lagi. Oke ya, ini berarti R L C. Oke. Nah, ini R L C. Oke. Nah, nanti jika di soal ditanyakan berapa tegangan di R, tegangan di sini. R itu berarti dari sini sampai sini batasnya. Kita pakai yang warna lain ya, biar gampang dipahami. Oke, sini, sini. Nilai R. Berarti nanti jadinya V di R sama dengan I dikali R. Simple. Nah, sedangkan untuk ditanya tegangan dari di L sini sampai sini. Oke, ini adalah VR, ini namanya VL untuk membedakannya. Nah, itu adalah VL I dikali dengan XL. Oke, dan yang terakhir sini
ini namanya VC. VC adalah I dikali XC. Oke ya. Nah, terus misalnya di soal ditanyakan V eh, dari sini ke sini. Nah, kita ganti warna lagi. Berarti itu adalah V RL. Kita namain RL. Sebenarnya bebas sih, ada yang menggunakan nanti misalnya di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D. Sama saja ya. Nah, yang penting paham. Oke. Berarti nanti I dikali dengan, oke, nah di sini ini dia I maksimum. Oke, nanti harus dipahami ya. Kadang I maksimum itu tidak ditulis eh IM atau I max, kadang I saja gitu. Ini IM. Nah, tapi biasanya sih jarang ditulis biasanya. Jadi setiap buku itu kadang berbeda. Nah, I dikali R kuadrat ditambah dengan L, eh bukan L tapi XL kuadrat. Maaf, maaf. Oke. Nah, ini berarti XL kuadrat. Oke ya. Karena I itu selalu dikali dengan hambatan. Ingat ya dulu yang persamaan Vir. V sama dengan I dikali R. Nah, oke. Terus, misalnya ditanya untuk V dari L ke sini. Berarti dari sini ke sini ya. LC. Berarti V LC sama dengan I dikali ini berarti kan XL min XC dikuadratkan. Oke. Nah, terus apa lagi ya? Misalnya di soal itu ditanya faktor daya. Faktor daya itu biasanya, oke nanti sambil diingat-ingat ya Dek. Faktor daya. Faktor daya itu biasanya adalah eh cos theta. Nah, cos theta ini nanti eh R per Z. Nah, nanti kakak jelaskan dari ini dari mana datangnya ya. Nah, oke. Nanti di bawah. Dan untuk em, ini sudah kita lanjutkan dulu ke bawah. Oke. Nah, itu didapatkan dari sini ya. Kita ganti warna lagi. Jadi kita gambarkan diagram fasornya. Ini XL, ini XC, ini R. Oke, nanti kalau misalnya V ini VL, ini VC, ini adalah VR. Nah, untuk tegangan dan I, IL, IC dan IR. Oke, untuk arusnya. Oke, kita lanjut. Nah, eh kita ganti warna lagi ya, biar asik. Nah, misalnya kita mm, contoh apa gampangnya kita menggunakan angka dulu ya. Misalnya ya, eh nilai dari R ini misalnya 30. Terus XC ini misal 20 dan XL ini misal ya 60. Nah, maka
nilai XL dikurangi XC. Nah, ingat persamaan tadi yang di atas ini? Nih, ini untuk mencari ini dan mencari Z ya. Di atas nanti diingat. Oke. Nah, oh sorry, ups. Oke. Oke, sebentar. Malah jadi seperti ini nih. Oke. Nah, eh berarti di sini 60 dikurangi dengan 40 atau nilai XL dikurangi dengan XC. Maka nanti ketemulah 40 nih ya. 60 dikurangi dengan 40. Nah, terus nanti ketemulah nilai Z-nya di sini. Oke, ini adalah Z. Nah, ini sebenarnya hampir sama seperti Pitagoras. Oke, berarti ini 30 kan, 40 otomatis di sini adalah 50. Oke. Nah, 50 yang bisa juga kan itu kan Z itu adalah 30 kuadrat ditambah 40. Pasti ketemunya kan 50 kan menggunakan itu. Terus untuk faktor dayanya itu adalah ini kan R, ya kan? Ini kan Z-nya yang ini. Kalau untuk faktor daya kan cos theta. Cos theta itu adalah eh samping per miring berarti R per Z. Nah, maka itulah nilainya. Berarti misalnya contohnya seperti ini. Berarti 30 per 5 atau 3 per 5. Nah, berarti nilai theta, theta, theta itu sudut fase. Nah, ini nanti diingat theta adalah sudut fase. Sudut fasenya berarti 3 per 5. Theta di sini aja ya. Theta sama dengan eh 3 per 5 ini atau 0,6 ya. Nah, ingat berarti kalau untuk mencari theta berarti hasil dari ini adalah cos 0,6 itu 0 sorry bu 0,53 derajat. Ingat ya sin untuk sudut-sudut istimewa kan sin 30 setengah, terus eh cos 30 setengah akar 3, terus sin 37 itu 0,6, sin 53 0,8. Oke, nanti tinggal kebalikannya. Misalnya eh sin bukan sin cos cos 37 0,8, cos 53 0,6. Oke. Nah, eh sudah kita lanjut ke misal nanti XL lebih besar daripada XC. Kita menggunakan angka ya biar lebih enak dipahami. Misalnya XL-nya itu berapa? XL-nya adalah 20. XL 20 ini aja. Misalnya XL-nya adalah 40. XL-nya SC-nya 20. Nah, maka lebih besar ini. Maka sifat dari ini adalah L itu kan induktor atau nanti menjadi rangkaian bersifat induktif. Nah, jika XC yang lebih besar nanti bersifat kapasitif karena kapasitor jadi cuma diganti belakangnya. Kalau misalnya sama atau itu bernilai R itu berarti
resistif. Nah, terus nanti untuk grafiknya, adalah ini waktu. Nah, ingat di sini kakak punya cara untuk mengingatnya. Kalau XL itu kan nanti lambangnya kan adalah induktor L ya. L. XC itu adalah C. Nah, jika bersifat induktif L berarti I lambat, lebih lambat daripada V. Kita gambarkan V-nya dulu aja. Nah, misalnya ini V ya. Nah, berarti eh, I lebih lambat. Oh, bukan, ini I aja. Biar gampang dipahami. Ini I. I lebih lambat daripada V. Berarti nanti V-nya itu lebih cepat. Berarti lebih cepat tuh nanti dia di sini. Ibarat kata dia memulai duluan. Nah, ini V-nya. Jadi dia tuh. Jadi eh, dia memulai duluan, start duluan seperti itu. Oke. Nah, itu untuk eh, yang induktif. Nanti kalau yang bersifat kapasitif tinggal diganti aja. Misalnya kalau nanti bersifat resistif berarti sama. Berarti nanti I-nya segini, V-nya segini. Oke. Nah, terus nanti ada yang menuliskan persamaan seperti ini. Jadi kalau bersifat induktif, maka I sama dengan I maksimum sin omega T minus theta. Karena I-nya ini, lebih lambat daripada V. Oke ya. Nah, nanti kalau misalnya XL-nya sama dengan XC itu bersifat resistif atau resonansi. Oke, sambil dicatat. Nah, coba kita sekarang lanjut. Nah, kita sekarang lanjut, guys. Nah, jika sekarang XL sama dengan XC, maka akan beresonansi. Jadi di rangkaian ini pun bisa beresonansi, juga bukan cuma di Garputala. Oke, nah atau nanti bersifat resistif atau resistor. Nah, resistor kan untuk hambatannya, ini untuk sifatnya. Oke, ada kata sifatnya. Nah, nanti untuk F-nya, F resonansi, F res sama dengan, bukan nama gunung ya. Maaf. Berarti ini seper atau ini frekuensi resonansi, sorry, untuk kelengkapannya. Oke, seper LC. Oke. Nah, itu dia. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang daya. Daya itu lambangnya P ya. Power. Nah, oke, selalu diingat P. Nah, daya itu ada dua. Daya disipasi. Jika pernah dengar disipasi, atau daya yang aktif, atau rata-rata. Oke, ini banyak namanya nih. Nah, itu yang bikin bingung sebenarnya. Sama daya semu. Oke, daya semu. Nah,
Untuk persamaan daya disipasi atau daya yang aktif atau yang rata-rata, nanti P sama dengan sebenarnya ingat yang fit apa nama WIT. Nah, itu besok kakak ajarin. Ini nanti I kuadrat dikali dengan R. Oke, ini kan persamaan daya pada umumnya ya, pasti pernah ini. Ini untuk persamaan frekuensi resonansi. Dan untuk daya semuanya P sama dengan I kuadrat dikali Z. Oke. Nah, ini dia untuk pembahasan kita tentang rangkaian RLC atau arus bolak-balik atau arus AC. Nah, nanti beda lagi dengan arus DC ya. DC searah. Oke, ini dia. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya, teman-teman. Oke, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Bye bye.